والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati sahibul bait Bapak Maman Mupeng Mata Allah Ta'ala itu di hayati wa umrih. Amin ya rabbal alamin. Wa jami'al hadirin wal hadirat, para asatidzah, para hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kita tasyakuran atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, diberikan rumah yang insyaallah rumah ini bisa mengantarkan penghuninya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah di dalam bahasa Arab disebut baitun atau disebut bentuk jamaknya buyut. Nah, Imam Fairuz Abadi dalam Kamus Al-Muhit mengatakan yang disebut dengan rumah itu adalah an-nuzul wal hulul fil makan, itu tempat kita menetap. Dan fungsi rumah yang paling utama itu adalah ketenangan. Oleh sebab itu rumah diartikan dengan al-maskan. Al-maskan itu diambil dari kata sakana. Kalau bahasa pernikahan sakinah. Apa artinya? Ketenangan. Jadi rumah fungsinya ketika penghuninya datang kembali dari kerja, dia kembali ke rumah, dalam rumah dia tenang. Kemudian ketika istirahat juga dia tenang, dia ibadah juga dia tenang. Nah, itu fungsi rumah yang sesungguhnya, al-maskan. Baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilmi fil madi wa fil mutawaqi. Baitun as-siyadah was sa'adah wal iyadah wal khairati kulli ajma'in. Jadi rumah di situ ada ilmu, ada ibadah, ada petunjuk, ada kebaikan, ada ketentraman. Itulah baiti jannati, rumahku, surgaku. Di dalam Al-Quran kata rumah ini kalau kita hitung baik bentuk mufrad atau jamaknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebanyak 46 kali di dalam Al-Quran. 19 diantaranya disebutkan dalam bentuk mufrad tunggal, baitun. Ya, sisanya berapa? 27 ya. 27 tambah 19 46. Nah, 27 disebutnya dalam bentuk jamak buyut. Jadi rumah bentuk tunggal baitun 16 kali, 9 kali Allah sebutkan. Kemudian bentuk jamak 27 kali, kan pas ya. Idh ja'alnakal baita mathabah linnas wa amna. Contoh, al-baita kami jadikan al-baita mufrad. Wa bentuk jamak misalnya laisa 'alaikum janah an tadkhulal buyuta ghaira maskunah fiha mata'un lakum. Nah, itu bentuknya buyuta, bentuk jamak. Di dalam Al-Quran rumah itu mafhumul baiti fil Quranil Karim khamsatu ma'ani. Makna rumah di dalam Al-Quran ada 5 makna. Yang pertama, ma'wa al-insan, yaitu tempat tinggalnya manusia, disebut juga rumah di dalam Al-Quran. Kanu yanhituna minal jibali buyuta aminin. Mereka orang-orang terdahulu memahat
bukit-bukit menjadi rumah-rumah. Ini dalam keadaan aman. Surat Al-Hijr. Ini fungsi rumah yang pertama, tempat tinggalnya manusia, disebutkan di dalam Al-Quran. Rumah yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran, ma'wa al-makhluqat, tempat tinggalnya seluruh makhluk disebut rumah. Baik itu hewan. Di surat Al-Ankabut, inna awhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling mudah, paling ringan, ya, paling mudah rusak adalah rumahnya laba-laba. Disebut bait di situ. Atau di surat An-Nahl, ya, di Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi minal jibali buyuta. Tuhanmu penciptamu mewahyukan kepada lebah untuk mereka bangun rumah-rumah mereka di bukit-bukit tersebut. Itu fungsi rumah bagi hewan dan jenis rumah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga, kata rumah di dalam Al-Quran memiliki arti makanul ibadah atau kiblat, tempat ibadah yang menjadi kiblat, yaitu Al-Ka'bah. Ya, di surat Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ini bait di sini yang dimaksud adalah Ka'bah. Kemudian pengertian rumah dalam Al-Quran yang keempat disebut masjid. Di surat An-Nur, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal 'ashal. Itu disebut al-masajid dalam satu tafsir. Buyut di situ al-masajid. Di tempat-tempat atau di rumah-rumah tersebut, di mana di masjid-masjid tersebut ditinggikan, dimuliakan, dan disebutkan di dalamnya nama Allah, senantiasa bertasbih kepadanya di dalam tempat-tempat tersebut, yaitu masjid-masjid. Dari waktu pagi sampai waktu sore, bil ghudwi wal 'ashal. Kemudian rumah yang kelima yang disebutkan di dalam Al-Quran, Baitun Nubuwah, rumahnya para nabi. Ya, di surat Yunus, waj'alu buyutakum qiblatan, waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Dimaksud di sini rumah para nabi. Kisahnya ini Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini jenis-jenis rumah. Nah, rumah yang baik, rumah yang di dalamnya itu ada ibadah. Nabi katakan, berikan cahaya di rumah kalian. Nawwiru buyutakum. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nawwiru buyutakum. Berikanlah cahaya di rumah kalian bis sholati, dengan sholat, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Hidupkan agar rumah kita bercahaya dengan ibadah. Oleh sebab itu, sholat sunnah yang paling afdal di rumah, kecuali tahiyatul masjid, karena harus masuk ke masjid. Ya, Rasul katakan dalam hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid dari sahabat Zaid bin Thabit mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum, la taj'alu buyutakum maqabira." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Riwayat yang lain mengatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa as-salata al-maktubah. Sesungguhnya paling afdalnya salat sunnah itu seseorang lakukan di rumahnya, kecuali salat wajib jamaah di masjid, di majlis. Dengan salat bercahaya. Wa akhrajal Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhidhuha qubura, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maknanya? Ala sabilil majaz. Ini bahasa kiasan, majaz. Maknanya sepi, tidak ada kebaikan. Tidak ada suara baca Al-Quran di situ, tidak ada sholat di situ, tidak ada zikir di situ. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Begitu juga membaca Al-Quran, itu memberikan cahaya. Allah berikan bonus, diberikan cahaya rumah tersebut, ditambah beberapa bonus dari surat-surat tertentu. Kalau ingin dijauhkan rumah kita dari syaitan, dari jin yang jahat, baca surat Al-Baqarah. Kama akhraja Muslim fi sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasul bersabda bahwa al-baitu fihi tuqra'u surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana la yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Lari, la yanfir. Wa fil hadis aidan, baca surat Al-Kahfi malam Jumat di rumah. Rumah itu cahaya Allah berikan yang tersambung dengan cahaya Ka'bah. Akhraja Ad-Darimi. Ad-Darimi mengeluarkan hadis tersebut. Rasul bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa baina baitil 'atiq. Kemudian dengan membaca Al-Quran di rumah, malaikat mengenali rumah tersebut karena mengeluarkan cahaya. Ya, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Rasul bersabda, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya bersinar sehingga penduduk langit mengenali rumah tersebut, sebagaimana penduduk bumi bisa melihat cahaya bintang-bintang di langit. Nah, ini bukan cahaya kiasan. Dia maknanya dua. Kiasan masuk, hakiki juga masuk. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Majmu' itu menceritakan dulu di satu kota namanya Masih yang ada di Hadramaut. Ada seorang ulama bernama Al-Habib Abdullah bin Umar, dikunjungi oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika beliau kunjungi rumah Al-Habib Abdullah bin Umar, rumah baru, ya syukuran begini, baru tinggal, kemudian mungkin diundang, datang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Karena beliau seorang yang soleh, seorang wali min auliyaillah, Allah buka tabirnya. Ya, dia lihat dengan basirah, dengan mata hatinya, itu rumahnya Al-Habib Abdullah bin Umar, semua ruangan bercahaya. Di antara rumah-rumah yang lain, rumah yang paling bercahaya rumahnya Al-Habib Abdullah bin Umar. Tapi dia lihat di ruang tamu cahaya yang paling terang dibanding ruang-ruang yang lain. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Umar, ya Habib, aku lihat rumahmu dengan mata hati, ini bercahaya semua, dan rumahmu paling bercahaya dibanding rumah-rumah yang lain. Tapi yang aku heran, di ruang tamu paling terang cahayanya dibanding ruang-ruang yang lain. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Umar? Saya ketika bangun ini rumah, kemudian rumah ini sudah jadi, setiap ruangan saya sholat sambil membaca Al-Quran sampai khatam. Di kamar sholat baca Al-Quran sampai khatam. Di ruang tamu, di dapur, semua ruangan saya khatamkan Al-Quran. Dan bukan sekedar mengkhatamkan Al-Quran, saya membaca Al-Quran di dalam sholat. Pahalanya paling besar. Sebagaimana ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man qara'a al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qa'imun fi sholat, dia posisinya sholat berdiri, kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah, satu huruf dihitung 100 kebaikan. Wa man qara'a
Wa man qara'ahu, siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa jalisun fi shalah, dia posisinya duduk dalam salat, falahu bi kulli harfin khamsuna hasanah, satu huruf dapat 50 kebaikan. Wa man qara'ahu fi ghairi sholati ala wudu, siapa yang membaca Al-Qur'an di luar salat tapi dalam keadaan bersuci, falahu khamsatun wa ishruna hasanah, dia dapat satu huruf itu 25 kebaikan. Wa man qara'ahu, siapa yang membaca Al-Qur'an fi ghairi shalah, ya tentu di luar salat, ala ghairi wudu, tanpa berwudu, falahu bi kulli harfin asyru hasanah, satu huruf 10 kebaikan. Bisa dibayangkan beliau khatamkan di setiap ruangan di rumahnya yang baru dibangun itu sekali khatam. Nah, beliau katakan, kau lihat wahai Habib yang di ruang tamu cahayanya lebih terang karena saya khatamkan 40 kali di ruang tamu Al-Quran. Insyaallah Pak Maman nanti khatamkan. Amin. Ya, ruang tamu lantai 2 ada diberikan cahaya. Beda rumahnya orang yang isinya ibadah, auranya beda. Gak main-main. Malaikat kenal rumah itu, Allah kenal rumah itu, Rasulullah kenal rumah itu, sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga selain kita hidupkan dengan ibadah, kita hadirkan Nabi Muhammad di rumah kita. Bagaimana caranya? Kita hidupkan semua sunnah-sunnahnya. Kita banyak menyebut namanya dengan bersalawat dan salam kepada sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca syama'il beliau, buku-buku yang menceritakan sifat-sifat beliau, buku-buku yang berisikan hadis-hadis beliau, buku-buku yang menceritakan biografi beliau. Itu seakan-akan kita menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kita. Imam Tirmidzi mengatakan, tadi saya katakan di mukaddimah Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, man kana hadzal kitab fi baitihi faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallamu. Siapa orang yang memiliki buku Sunan At-Tirmidzi, ya ini mewakili, tapi semua kitab hadis sama fungsinya, dan dia letakkan di rumahnya, dia baca buku tersebut, kitab tersebut, maka seakan-akan di dalam rumahnya ada Nabi Muhammad yang selalu berbicara dengannya, berdialog dengannya. Ada kef, tidak berkah rumah semacam itu. Apalagi dia hidupkan sunnah Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah, terutama di dalam rumah, maka dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia bersamaku di dalam surga. Ini teks berdasarkan cetakan kitab riwayat Imam Tirmidzi. Tapi kalau disampaikan oleh para guru kami, riwayatnya man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah menghidupkan aku, kata Rasulullah. Dan siapa yang menghidupkan aku, maka kelak dia bersamaku di dalam surga. Kalau mampu rumah itu menjadi rumah terbaik di muka bumi ini, kalau dia mampu, yang punya rumah sahibul bait, mungkin dia asuh anak yatim piatu, atau anak yatim, dia rawat dengan baik di dalam rumahnya, dia asuh, dia didik dengan baik. Kata Nabi, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsinu ilaihi. Rumah terbaik bagi orang muslim di muka bumi ini, rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan pemilik rumah berbuat baik, merawat dengan baik kepada anak yatim tersebut. Syarrul baitin, seburuk-buruknya rumah, fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaihi. Seburuk-buruknya rumah bagi kaum muslimin, rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi sahibul baitnya, pemilik rumahnya, memperlakukan anak yatim itu dengan tidak baik. Itu seburuk-buruknya rumah. Kemudian dipajang, nanti Pak Maman tambah lagi foto-foto aulia yang sepuh-sepuh, ya, khususnya yang sudah sepuh, yang sudah meninggal dunia. Nah, lebih afdal
Cari yang punya foto, jangan lukisan. Ya, kita lihat banyak lukisan-lukisan wali-wali terdahulu. Kalau lukisan-lukisan masih dugaan. Tapi kalau foto memang asli orangnya seperti itu. Jadi pakai yang foto. Apa fadilahnya? Fadilahnya sangat besar, ikhwanul muslimin. Itu sihir-sihir, kemudian syaitan, jin yang jahat gak bisa masuk. Dari mana dalilnya? Dalam hadis Rasul yang mengatakan, Inna syaitana la yanfiru min dhilli Umar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Syaitan itu lari karena takut dari bayangannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seorang wali. Kalau bayangannya saja lari, bagaimana foto? Itu bayangannya, kata Nabi, setan lari. Lihat bayangannya orang soleh, bayangannya seorang wali. Dari bayangannya lari. Kef kalau foto. Itu dalam ilmu usul fikih namanya qiyas aulawi. Ya. Kalau bayangan saja bisa lari, itu setan, bagaimana foto? Nah, jadi ini tambahan, mudah-mudahan di rumah bisa menjadi rumah baiti jannati yang mengantarkan ya penghuninya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita yang hadir, rumah-rumah kita dimakmurkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan qiraah Al-Qur'an, dengan salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tadi kita baca qiraah, kita maulid Nabi. Berapa banyak salawat yang kita bacakan tadi? Ya. Wa sahibun nur Nabi Muhammad. Yukhrijukum minaz zulumati ila nur. Nurus samawati wal ardh. Allah nurus samawati wal ardh. Allah munawwir as-samawati wal ardh. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Wa Nabi disifati dengan cahaya. Sirajan munira. Bukan satu cahaya, dua cahaya. Sirajan dan munira. Matahari dapat satu sifat. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Asy-syamsu diya'a, sumber cahaya matahari. Tapi kalau bulan nura, pantulan cahaya. Dia bercahaya karena pantulan cahaya matahari. Tapi ketika Allah sifati kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirajan munira, dia adalah zatnya cahaya dan juga pantulan cahaya. Kalau cahaya matahari hanya sampai ke zahir, tapi cahaya Nabi Muhammad bisa tembus sampai ke lubuk hati. Anta nurun fawqa nurin. Kau cahaya di atas cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna hadha marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sum wa la tajmina wa la min asyikil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم تحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.